pernah kalah nih. Oh, Coach belum pernah. Hari ini Anda. Astagfirullahaladzim. Ternyata kau minum di sini banget. Kau minum di sini. Botol-botol minuman banyak. Nggak usah. Ini mikir apa sih orang ini? Barcelona. Ada yang pelatih nggak berhasil. Bapak sebagai pengacara, Sebagai pengacara. Itu juga diperintil. Sebentar. Fun fact-nya adalah manusia ini dulu ketika masih mencintai Juve, dia tidak suka Anda. Karena Anda menjatuhkan Juventus terus. Menurut saya MU ya bubar aja. Bubar aja. Silakan. Iya, maksudnya Nama Instagram @Abdul teman-teman. Silakan. Ketika kita meninggal tidak ditanya MU itu piala berapa. Ya, kalau begitu Juventus juga. Iya, Juventus mau bubar-bubar. Gua kalau mukanya dia lagi. Nanti lah mulut waktu itu habis makan. Setiap gua pegang gini, jauh-jauh. Takut hilang. Iya, udah perawatan gua sekarang kan. Habis perawatan, Coach. Facial. Mukanya habis di coating. Tapi ada yang baru balik. Oh iya, liburan. Gua tuh kayak kemana aja lo? Gue ke London, Barcelona, Roma, Vienna, Praha, pulang dari Amsterdam. Pulang dari Amsterdam. Praha. Udah nggak peduli kita di sini mau jadi apa kayak ini bar, udah nggak peduli. Hey my friend, gue kerja setahun 7 hari ya, oke, per minggu. Sama. Jadi gue butuh liburan. Tapi emang tuh tiap tahun pasti lo gitu, Coach? Ya, sebulan gue selalu pergi. Kalau nggak ke Amerika, ke Eropa. Ini 2 tahun terakhir ke Eropa karena visanya dapat 2 tahun. April tahun depan gue ke Amerika. Tapi dulu kalau Coach liburan kan setahu saya ya, Coach bilang nggak mau nonton bola, nggak mau Emang nyaris analisa nggak bola. ada. Nyaris nggak ada. Kalau kemarin masih juga Nggak, karena ada masih ketawain MU. Ada kontrak. Ketawain MU masih, berarti Jadi dong sama nonton. Rexona ada kontrak jadi harus live lewat Zoom kayak gitu-gitu lah. Jadi dari zaman dulu itu adalah budaya yang lo lakuin setiap tahun itu. 8 tahun terakhir. 8 tahun. Oh, jadi waktu 9 tahun lalu masih kerja di ini katanya ya? Di tempat cuci helm soalnya. Jadi belum bisa ke Eropa. Astagfirullah. Tapi Coach, kota negara mana yang sangat menyenangkan, Coach? Negara. Gue sangat suka. Yang di kali ini, liburan kali ini. Nggak, kalau negara susah ya, karena negara itu kan banyak budaya juga. Gue lebih ke kota ya. Kalau di Eropa gue suka Barcelona sama Roma. Oh, Barcelona. udah pernah belum Barcelona? Gua Barcelona. Belum. Karena budayanya ya. Bangkok nggak suka? Enggak. Phnom Penh gitu-gitu. Weh, minum dong. Oh iya, Orang lupa gua kebiasaan. Iya. Ini kita Saya yang By the way, kalian kangen gue nggak? kangen banget Coach. kangen sih. Cuma kan masih tetap ngeselin tiap minggu di layar kita. Pican yang kangen banget. Iya, Coach. Tapi dikata-katain mulu, Coach. Coach Iya, denger nggak? Biasa. Wah, Ya, taruh. Oke. Langsung panik. Taruh aja harusnya. Gua takut ditendang lagi. Oke, udah. Nih. Saya yang putih aja. Apa? Oh, yang itu aja. Ini Ya aja udah semua deh. udah ini. Ya udah deh. Oke, Mari kita toko wah, minuman porsi keras. namu ya. Itu harus Iya. full tuh. Harus Awas full dong, dimarah. namu kita. Wes. Coach, dia nggak pernah menang lawan bintang tamu. Weh, kemarin saya menang lawan dia. Lawan gua. Saya menang lawan dia. Pertanyaannya apa warna sepatu Messi? Dia tidak ingat, saya ingat Di warna final biru. lawan, masa pertanyaan tolol. Kamu mengamati sepak bola jangan hanya permainan di lapangan dong. Lawan apa? Sepatunya. Lawan MU. Lawan MU Lu kita Coach, 2009. Sepatu yang dipakai Messi pas golin ke gawang MU. Warna Final Liga biru. Champions. Ya. Biru. Dia kan pakai Adidas. Biasanya putih, biru, putih. Iya. Dia memang tolol lu. Gak tau apa-apa lu. Tapi gua menang tuh. Dia mah lawan Budi Sudarsono gua menang. Oh ya? Iya. lawan Budi Sudarsono. Lu ombang lilit orang.
Kan Tapi ini belum pernah kalah nih. oh, ya, Koci belum pernah. Hari ini Anda. Astagfirullahaladzim. Ternyata kau minum di sini Mamat. Kau minum di sini. Bukan, ini botol-botol minuman banyak. Tidak usah. Ini bikin apa sih orang ini? Minum alkohol. Ini mukanya juga kusam, butuh bantuan dokter biar cerah. Astagfirullah. Tidak usah. Di sinilah saya jadi tahu. Ngapain? Saya jadi tahu kenapa Mamat itu selalu terhalang-halangi kalau mau umroh. Karena dia mendapatkan hal dari uang-uang haram begini. Brengsek. Ini teh. Ya, bohong. Pican sekali niat umroh langsung umroh. Karena uang yang dia kumpulkan halal. Yang punya bar ini dia. Kok bisa dia halal saya haram? Air putih. Air putih. Dia yang punya ini. Wih, dari baunya aja. Apa? John Robin. John Robin itu bukan nama minuman itu, Bang. Ada tidak sih namanya? Tidak usah. Ada John Robin. Keluar sana, keluar. Coba. Tapi saya lihat preview di luar tadi ya. Kamera master ini di sini putih bagus, di sini hitam. Maksud saya tambah lampu kayak apa? Kayak kasihan maksudnya orang sudah hitam dikasih lampu ungu. Tadi kunang-kunang, kita taruh kunang-kunang ini. Kau macam terong angus. Ya Allah, Orang disamain sama lalapan. semua maksudnya kasih sudah hitam ungu gitu. Lah Anda sekarang abu-abu. Biasanya abu-abu. Dia abu-abu. Mereka putih-putih karena lampu ya warna lampu. Anda abu-abu ya hitam dasarnya. Apa? Sumpah, Koci belum pernah lihat kan NTT ribut warna kulit sama Papua. Tapi dia hari-harinya putih. Hari-harinya putih. Kayak bola putih. Tapi ini saya datang ke sini nih, saya karena anak bola banget ya. Saya dan Lo Coach tahu di Justin. bar ini kita tempat kita ngomongin bola. Oh iya, ini macam ini apa hooligan ngomong bola di bar, ya kan? Wis, Anda siapa? Gary Neville, Rio Ferdinand siapa? Apa Itu kan mereka itu kan yang kayak di bar itu ada apa? Oh program begitu. apa? Mereka mah di TV, stasiun TV itu mah. Enggak YouTube. Oh ada juga mereka di bar. Anda paham bola tidak sih? Hooligan, saya biasa nonton di Twitter kalau orang posting video begitu, mereka biasanya di bar-bar mereka nonton bareng. Ya sudah kalau memang Anda anak bola. Penghargaan tertinggi pemain sepak bola selama ini adalah Ballon d'Or. Siapa peraih Ballon d'Or kemarin? Vinicius Junior. Ngomongnya aja salah. Vinicius sama dia. Vinicius Junior. Di Real Madrid. Oh. Dia dapat tidak? Rodri. Vinicius urutan 2, Bellingham urutan 3, Rodri pemenang Ballon d'Or. Rodri ini siapa? 2024. Astagfirullahaladzim. Kok bisa Rodri di sana? bisa-bisanya dia kalahin Vinicius Junior? Rodri Manchester City. Rodri teman kamu saya Dev Hendrik. Rodri. Apa? Striker dia? Kemarin Spanyol Euro juara, dia tengah. Oh pemain tengah. Pemain Belanda. Tidak terkenal. Rodri, mohon maaf ya, Anda tidak terkenal ya Rodri. Astaga. Nah, Coach Justin, Rodri nih yang dapat Ballon d'Or. Setuju nggak? Iya. Ini Kenapa dia bisa mengalahkan Vinicius semua Junior? orang mengatakan harusnya Vinicius, harusnya Koreksi Vinicius. dikit ya. Sebutnya Ballon d'Or. Ballon d'Or. Ballon d'Or. Ballon d'Or. Jadi Dior itu merek baju. betul. Dior. iya. Karena Ballon d'Or ini warna hijau kan? Jadi Ballon d'Or. Saya suka. Bola banget. Bola banget. Ballon d'Or. Ballon d'Or Ballon itu d'Or. bahasa Prancis. Prancis. Ballon d'Or. Jadi balon sebenarnya de, tapi karena depannya vokal jadi pakai koma. Jadi d'or. Harusnya kan balon d'or artinya. Balon bola dari emas. Or itu emas. Makanya disebut Ballon d'Or. Dan gue sering dengar bukan dari lo aja. Ballon Dior apanya gue. Dior itu brand baju Dior. Iya. Mending balon d'Or gitu kali Koci. Ya mungkin. Cuman banyak Ballon d'Or. Piala emas lah. Wah, piala emas. Bola dari emas. Bola Tapi dari gue emas. koreksi lagi bahwa itu bukan yang tertinggi. Iya, FIFA Karena sih. FIFA juga FIFA, punya. iya. FIFA punya. FIFA punya apa? FIFA Player of the Year. Player of the Year. Kalau Ballon d'Or punyanya siapa? Swasta. Punya majalah bola di Prancis. Oh. Jadi mereka sudah duluan. Mereka duluan. Terus kerja sama FIFA setelah 10 tahun. Sekarang 2 tahun terakhir FIFA bikin sendiri. pisah. FIFA lagi. bikin sendiri. Iya. Kalau punya FIFA namanya? FIFA FIFA of the Year. Player Award. FIFA kalau Award.
Ya, FIFA Award. FIFA Award. Nanti peraih kayak Ballon d'Or tadi itu namanya FIFA Player of the Year. Kalau cewek dan cowok. Iya. Gitu. Ya, Oke. Vinicius. Nah, kenapa Vinicius kalah dari Rodri? Enggak, gini, kalau lu ngikutin gue udah bilang sebelumnya jauh-jauh hari, gue harap itu Rodri atau Toni Kroos. Dua pemain tengah. Oke. Karena selama ini orang itu otaknya dicuci sama media bahwa yang terbaik itu yang cetak gol. Ya. Tapi dalam sepak bola justru kontribusi terbanyak itu pemain Ya. tengah. Itu sebenarnya kritik juga kayak Iniesta kenapa tidak pernah Iya, dapat, Xavi, kalah dengan Ronaldo, iya, Messi, iya, betul, Xavi iya. gitu-gitu ya. Nah, gue happy aja bahwa bukan Vinicius, walaupun Vinicius juga layak untuk mendapatkan bahwa ini pemain tengah. Jadi untuk gue sih ya ini kan perbedaan tipis, ini kan masalah voting. Iya, voting That's the jurnalis. problem Oh, dia dengan pakai voting. voting. Iya, Voting Bukan jurnalis. pakai juri. Bukan, jurnalis yang voting. Jadi kalau voting kan kadar subjektifnya itu cukup tinggi. Nah, salah satu feeling gue ya, ini pendapat gue pribadi, kenapa Vinicius tidak menang, tapi Kroos, sementara penyerang itu kan lebih dapat Atensi lah. lebih diunggulkan secara tidak langsung kan, karena lebih banyak penyerang. Karena attitude problem. Dan di aturan dari Ballon d'Or itu jelas-jelas ada poinnya bahwa attitude itu diperhitungkan. Ya. Oh, Vinicius melawan orang tua kali ya? Iya. Bukan. Nggak suka, Makanya susah. suka tindakan nggak sportif aja. Vinicius, menurut gue begitu. Di luar skillnya ya. Kalau skill, the best left winger menurut gue. Iya. Suka diving Dengan gitu Mbappe. dihitung tuh ya. Salah satu. Dia suka provokasi. Ada salah satu wartawan. Provokasi. Iya. Ada salah satu wartawan bilang tidak memilih Vinicius karena attitude dia di lapangan, dia sering memprovokasi supporter Iya. lawan dan Iya, lain sebagainya. iya. gitu. Bukannya kapten juga. Atau mungkin karena dia diteriakin rasis mungkin, makanya dia begitu. Yang Iya, bisa diteriakin jadi. rasis kan banyak, bukan dia doang. Kamu juga ya, Mamat ya, pernah ya? Dari Anda. Hah? Dari Anda. Tidak waktu kau ke Jerman kayak ini tidak ya? Tidak, ya? aman. Dia sering gitu Gue bingung selebrasi. ya, gue tinggal 20 tahun di Belanda, gue nyaris nggak pernah diperlakukan secara rasis gitu. Tapi kan muka lu bule, coach. Saya punya alasan itu karena sudah berubah dunia. Udah apa jadi apa? Ya kalau dulu itu sentimennya berbeda gitu. Kalau di sekarang itu sentimen Asianya tuh tinggi. Iya. Sentimen Karena imigran. teman-teman yang di Jerman waktu saya ke Jerman itu menceritakan juga pengalaman mereka pernah diludahin di stasiun. Iya, dan mereka tuh Indonesia yang punya darah Chinese. Oke. Itu. Jadi mereka tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan diludahin orang. Iya. Apaan nih gitu. Jadi sentimen itu Mungkin mulai karena mereka berkembang. pakai jersey bola yang lain Iya. mungkin. Nah, itu bisa Kan jadi. ini bukan ini bahas bola, dia lagi jalan mau pergi kuliah loh. Iya, dia pergi kuliah misalkan di Munchen dia pakai baju Dortmund misalkan, saya tidak tahu ya. Nah itu Apa? habis kalau begitu. Apa misalnya begitu Ya, saya pernah misalkan. lihat juga didorong di Iya, habis tabung kalau sih gitu. karena orang pakai baju buncen. Atau lari kali orangnya lari Kalau pakai kita itu. bicara rasisme itu kan terjadi di seluruh dunia. Sebut satu negara yang nggak ada rasisnya, nggak ada. Itu kan kembali ke individu. Iya, itu makanya kau jangan kembali ke sakit level hati. edukasi dari sebuah negara. Toleransi, kadar toleransinya seperti apa? Iya. Jadi maksudnya balik ke Vinicius Vinicius, ya. dan Rodri ini Iya. maksudnya bagus juga kalau pemain tengah yang dapat gitu. Iya. Terakhir pemain tengah yang dapat Ballon d'Or siapa? Modric. Oh, tahun lalu ya? Iya. Oh, tahun lalu. Iya tahun lalu. Tahun lalu kan Messi. Enggak. Modric kalau nggak salah. Hah? 2018 ya? Tahun lalu siapa? Modric baru-baru aja 1-2 tahun yang Ya, lalu. 2 tahun. Yang kalahin Haaland. Messi kan? Iya, setelah Setelah Piala Dunia. Iya. 2 tahun sebelumnya itu Modric. Iya, Modric di Modric. waktu treble, Real Madrid treble. Iya. Nah, yang selain striker juga yang dapat itu Cannavaro. Cannavaro. Habis Oh, Piala Piala Dunia Dunia juga 2006. dan Oh, nominasinya. iya. Tapi ada berapa gitu loh. Iya, Lu iya. masih ingat berapa tahun lalu, 4-5 tahun yang lalu Van Dijk yang semua orang gadang-gadang. Akhirnya juga Messi atau Ronaldo. Terus 2010 Wesley Sneijder treble dengan Inter. Iya, tidak dapat. Nggak dapat juga. Nggak dapat, iya. Jadi memang rata-rata striker lebih diunggulkan pencetak gol dan itu berkat media-media yang terlalu mengagungkan Striker. penyerang. Iya. Nah, itulah tugas gue sebagai influencer untuk melihat peran di lapangan bahwa lu nggak cetak gol bukan berarti lu nggak punya peran dong.
Betul. Nah, apalagi pemain tengah kan dia harus fokus ke menyerang dan bertahan. Nah, Rodri, Kroos itu, waktu Kroos pensiun, gue bilang lu lihat Madrid tahun ini keteteran banget dan tidak ada Kroos ternyata sangat berpengaruh nggak ada Kroos. Mereka main bola-bola bawah aja ya. Iya, tapi tidak ada cross. Bola-bola sprint. Itu cross sama orang. Bukan, itu cross sih. Cross sama orang. Saya bakar ini Anda ya. Iya. Tidak ada cross itu di Liga Tagabar. Kau main bola tanpa ada crossing, kok keteteran, bro? Bukan, ini maksudnya coach itu cross. Tony. Oh, Tony Chopper. Wah, bisa. Tony Kroos. Oke. Iya, sekarang pengganti Kroos di Cross. Paraguay. Kroos di Madrid siapa? Ya itu Camavinga sama Valverde. Nggak ada yang bisa ganti. Modric sesekali masih turun lah, masih turun. Dan itu imbasnya adalah kekalahan. Minggu lalu kan Bapak Miner satu ini mengatakan Barcelona bisa menang dan terbukti 4-0. Menang. Mutlak. 4-0. Tahu di kandang Madrid, El Clasico. Keren. Sekarang gini, Mat. Lo tahu berita itu kapan? Madrid menang, Madrid kalah 4-0. Tadi pagi. Tadi siang. Barusan setengah jam yang lalu paling lo tahu. Lamine Yamal cetak gol 4-0. Ini sesuai prediksi ya? Dari 4-0 sih enggak, menang iya. Menang iya ya. Ya, 4-0 sih enggak. Tapi Hansi Flick terbukti jago ya. Dia merapatkan itu siapa? Astagfirullah, jangan tanya semua orang yang kita bahas di sini ya. Oh, pelatih Barcelona. Xavi sudah tidak lagi. Udah. Astagfirullah. Tolong, kau jelasin ke orangnya dari lama-lama saya pukul dia, sumpah. Lama-lama saya pukul. Siapa tadi? Xavi, mati kakak tua. Naik Baimo. Kakak tua ke Baimo. Karena kakak tua sekarang hinggapnya di ventilasi. Iya, di jendela. Dikasih lagu ini liriknya nih, ada nih lirik. Bu kasur yang paling. Oh, Xavi sudah tidak. Iya, dan Hansi Flick terbukti luar biasa di Champions, performa bagus kecuali kalah lawan Monaco, kartu merah. Iya. Di sini pembuktiannya adalah di El Clasico dan mereka menghajar Real Madrid di kandang sendiri 4-0. Dia urutan 1 sekarang Barcelona. Iya, berbeda 5 poin ya. Kalau kalah pun tetap urutan 1. Iya, Beda 6 poin. 6 poin. Sekarang 6 poin. Bagaimana ini ya, Barcelona ya? Iya, Barcelona 1. Ada merahnya 1 tuh. Iya, dia sekali kalah lawan Osasuna ketika hampir seluruh pemain utamanya dicadangin buat champion. Ternyata dihajar oleh Osasuna. Ya, itu pelajaran buat dia. Buat Hansi Flick. Nah, bagaimana strategi Hansi Flick yang offside trap? Mbappe 6 offside. Gini. Lu coba menempatkan diri lu, Mat, sebagai Hansi Flick. Oke? Iya. Bisa nggak? Lawan lu adalah minimal 2 pemain yang punya speed luar biasa. Mbappe, Vinicius. Rodri juga. Oke. Rodri Manchester City. Rodrigo cedera. Iya. Oh iya. Oke, minimal 2 lagi. Rodri ada banyak. Nah, sekarang lu lihat pemain lu, defender lu. Kenceng-kenceng nggak? Kunde, Kubarsi, lambat. Martinez, Puyol. paling Balde doang yang agak mendingan. Sudah. Artinya lu nggak punya pemain yang cepat di Yang belakang. bisa adu sprint. Iya. Apa yang lu lakukan? Ini sebenarnya bukan pilihan yang jitu atau Taktikal, bukan. Iya. Dia nggak punya pilihan selain main high defense. Iya. That's the whole point. Segaris. Dia lebih. pemain tengah turun dikit, pemain belakang naik. Itu 3 baris kayak sejajar semua. Dan untuk bisa bagus bermain, mereka udah latihan duluan. Iya. Dan mereka tahu terutama Mbappe itu kan dinamis sekali. Startnya itu kan cepet banget. Di situ kemakan Mbappe. Kasarnya begitu. Martinez lah. Secara textbook tuh offside trap tuh lawannya apa? Kalau lawannya punya striker yang kencang. Nah, berarti harusnya Madrid bisa menjawab. Lawannya, maksud Abdur adalah lawannya. Lawan antitesa daripada main offside trap kayak Barcelona. Iya. Oh. Real Madrid terus gimana nih biar bisa gak kecolongan? Secara di atas buku offside trap tuh kita lawan pakai strategi apa? Sebenarnya ini masalah timing ya. Asumsi kan Barca main high line ya. Oke. Harusnya Mbappe tidak berdiri satu sejajar, tapi di belakangnya. Baru passing, baru dia lari. Toh dia akan menang.
Ya, yang karena jadi dia punya masalah speed iya, itu. iya, yang jadi masalah dia sejajar dan dia selalu unggul dengan startnya. Maka dari itu dia kena offside. Jadi dari individu pemainnya main Iya. lebih dalam lagi. Timingnya Lebih deep berarti harus Real Madrid. Lebih ke timing. Timing keluar dari jebakan offside ya, coach. Harusnya kan dia dijaga satu orang. Dia tidak berdiri sana, tapi di sini aja crossing atau passing lari. Karena space yang ditinggalkan Barca kan besar sekali. Di tengah garis loh. Iya, Dia besar mundur sekali. sedikit udah offside itu. Iya. Dan itu tidak dilakukan sama Mbappe. Iya. Vinicius juga tidak melakukan Vinicius itu. juga Tidak enggak. menarik lawan juga. Kurang smart lah. Iya, kalau Karena gue nggak ada pemain yang kayak Kroos yang punya direct passing yang bilang. Modric bagus. doang. Iya, Modric aja kan. Iya. Dia nggak main kan coach babak kedua. Dia babak kedua main. Iya, jadi dengan hasil ini Real Madrid di peringkat 2, Barcelona di peringkat pertama. Tapi satu pemain yang saya penasaran ya sejauh ini itu Rafinha. Oh, itu banyak yang mention saya. Banyak yang mention saya. Karena Kenapa? mirip. Iya. Anda Abu Meyang. Ini Abu Meyang. Ada juga. Ada juga. Koci juga. Ada juga yang mention saya. Bukan Tobi. Ada juga yang mention Abu saya. Meyang tidak. Mention saya. Bakal dia mirip Rafinha katanya. Wes Rafinha. Rafinha. Nya doang, Rafinha enggak. Rafinha. Rafinha nih pemain Kolombia ya. Kalau Brazil. itu. Rapinya nih Reborn. dirubah lah oleh Hansi Flick secara posisi juga. Dia main di belakang striker. Bebas lah. Dia free. awalnya apa emang? Oke, sayap kanan. Ini gue jelaskan dulu. Awalnya kan sayap kanan. Iya. Dia itu dibeli sama Xavi di mana banyak fans Barca termasuk gue. Iya, coach juga bilang. Ini pemain apaan dibeli 60 juta? Bahkan yang lebih gila lagi ditawar sama Chelsea 80 juta. Iya, dia Tapi pilih dia nggak Barcelona. mau ke Chelsea. Dia pilih Oke? Barcelona. Dari Leeds Dia- United. dia pilih. Dan terbukti dua tahun ini nggak kelihatan mainnya tidak efektif lah di sayap kanan. Kalau dibilang sekali lagi perubahan yang atau strategi yang sangat jitu dari Hansi Flick taruh Kiki nggak juga. Karena Lamine Yamal luar biasa di kanan. Mau nggak mau dia harus ditaruh. Either dia di belakang dan di bawah Xavi dia sering main di belakang Lewandowski cukup bagus. Barca kan nggak punya striker winger kiri. Iya. Dicobalah winger kiri dan berhasil. Iya. Jadi gue lihatnya lebih ke sana aja walaupun strategi untuk memegang. Gue melihat kehebatan Hansi Flick ini lebih meningkatkan percaya diri pemain. Individual. Ini ya. Jadi kalau pemain ini yang kelihatan banget ya apple to apple yaitu pemain MU sama pemain Barca. Pemain MU percaya dirinya itu rendah banget sehingga peluang yang harusnya jadi gol tidak terjadi gol. Dalot. Ya, contoh Bruno Fernandes sering gol. Iya. Sementara di Barca ibarat 3 kali sentuh 5 gol. Se-efektif itu. Karena saking percaya dirinya Saking gitu ya. percaya efektivitas itu kan tergantung percaya dirinya. Dan ini salah satu yang berhasil diangkat oleh Hansi Flick. Kecuali yaitu percaya diri. Yang Hansi Flick tidak bisa lakukan adalah meningkatkan kepercayaan diri Ferran Torres. Sama Ansu Fati. Itu udah kualitas. Cuman Ferran Torres bermain juga lumayan lebih bagus dibanding sebelumnya. Oke. Walaupun tetap katro. Hansi Flick ini dulu pelatih Munchen. mana dia? Munchen. Dan Oh, Jerman. Munchen. Dan timnas Jerman. Timnas Jerman. Oh. Dia sextuple loh sama Munchen. Sama Munchen dia 6 gelar di 1 tahun. Iya. Sextuple. Habis itu dia pindah ke Barcelona. Pindah Enggak, lah ke Barcelona. Ke Jerman dulu. timnas. Jerman. Habis itu Barcelona sekarang. Nganggur, Barcelona ambil. Nah, Oke. ini masalah pelatih berhasil nih di Barcelona. Ada yang pelatih nggak berhasil. Bapak sebagai pengacara, Sebagai Enggak, pengacara. itu juga dipelintir. Yang Pengacara Ten Hag. enggak. mau ditampol. Mau ditampol lagi. Baru berantem. Habis ini Maksud- bakar. Seorang fans Arsenal kok bisa menjadi pengacara Enggak ada. pelatih MU? Enggak bisa. Itu omongan netizen. Enggak ada itu. Lucu banget. Jadi yang gue fans MU itu kan mayoritas tolol ya. Oh, oke. Kayak fans Madrid juga tolol-tolol. Setuju nggak? itu. Saya juga. Saya tidak menonton Liga Anda Inggris ini juga. kaponya Juventus Iya. loh, pimpin koreografi Juventus di Saya sudah GBK di Malang. Saya sudah tidak ikut lagi sepak bola. Anda udah tidak JCI. Sudah tidak. Kenapa? Saya sudah tidak suka bola. Weh, semenjak keluar dari JCI. Ya, pokoknya saya rasa macam bola sudah terlalu banyak. Masa? Kasih tahu aja kenapa sih? Saya tuh ini aja, saya pengen ke takro sekarang. Takro. Saya takro aja. Nah, maksudnya itu
Pengacara Ya, Ten Hag. Apa itu gini. tadi? Kembali lagi karena IQ-nya banyak, definitely nggak semua, banyak fans MU itu cuma 78. Jadi omongan gue itu nggak dimengerti atau dipelintir. Gue bukan bela Ten Hag, tapi gue merasa nggak fair kalau semua disalahkan ke Ten Hag. Oke. Kita lihat MU dari eranya Sir Alex, Moyes, Van Gaal, Mourinho, Rangnick, Ole, Ten Hag sekarang. Kok bisa 6-6 ini gagal? Harusnya Rangnick sudah mengatakan, ini MU harus dirombak total kalau mau berubah. Tidak bisa dilatih. Ya, ternyata manajemennya juga terlalu banyak birokrasi di dalam. Ibarat lu butuh toilet paper harus butuh banyak tanda tangan orang lah untuk mendapatkan itu, yang nggak efisien. Kedua, Ineos atau manajemen sebelumnya beli pemain selalu overpriced. Anthony itu sama Ajax mau dilepas 50 juta. MU nggak mau. Deadline terakhir Ajax nggak mau lepas dong, tinggal berapa hari? Ya udah, kalau mau beli Anthony 100 saja, dibeli sama MU, kurang tolol apa coba? 100 juta euro? Iya. Nah, ini salah satu yang dimana manajemen ini tidak profesional lah. Datang Ten Hag, pas Ineos masuk, Ten Hag ini kan bukan pelatih mereka. Ya. Artinya bahkan pada saat summer Ten Hag liburan, mereka sudah cari pelatih lain untuk menggantikan Ten Hag. Ya hampir diganti ya. Iya, Tapi untuk menang ternyata nggak FA. dapat. Ya. Ternyata nggak dapat pelatih yang mau menggantikan Ten Hag, jadi Ten Hag terus. Kalau dipecat setelah match West Ham, nggak masuk akal juga. Karena MU main lebih bagus. Ya. Hanya karena pemainnya nggak bisa cetak gol. Ya. Terus pelatih, ya untuk gue sih kocaknya kelihatan banget bahwa memang Ineos ini pengen ganti Ten Hag. Tapi peringkat 14 Koci. Betul, setuju. Cuman kan lu harus lihat masalahnya di mana. Bahwa Ten Hag bikin kesalahan, gue nggak pernah bilang enggak. Tapi jangan cuman hanya Ten Hag yang disalahkan. Oke. At the end of the day kan pemain yang main di lapangan. Yang cetak gol kan pemain. Kecuali lu sebagai tim lu nggak create peluang, baru lu bisa salahkan, strategi pelatih nggak berjalan. Gitu. Ya Ternyata kan? sepenglihatannya coach selama pertandingan MU itu jalan-jalan aja sebenarnya strateginya. Iya, tapi tidak konsisten. Dalot lewatin kiper nggak gol. Udah kosong. Kosong ini gawang, dia tenang ke atas. Dan mereka kalahnya Wah, itu memang skornya 1-1, kalahnya 1-1. lewat penalti, yang Penalti, harusnya Letsa. bukan penalti juga. Menit terakhir. Di menit terakhir. Nah, ini berdasarkan itu ya, untuk gue sih kok kalau udah lucu kayak gitu. gini sih ini guna-guna. Apalagi percaya guna-guna lagi nih. Bos, itu ada dukun-dukunnya yang Dukun begitu-begitu apa ini? itu. Bukan Barca nih. Dukun Liverpool ya. Ya bisa dukung, dukung. Tidak, maksudnya berarti yang coach maksud rombak total MU itu berarti tidak hanya pemain dan pelatih, tapi manajemen Semua. juga. Manajemennya udah ganti. Sekarang udah ganti. Manajemen udah diganti, tinggal pekerja, birokrasi harus diefisienkan. Pelatih sudah diganti, tinggal pemainnya harus diganti. Siapa yang layak membela MU gitu ya coach? Iya. Lo kalau lihat pada saat si Todd Boehly masuk, yang dia lakukan udah benar. Rombak semua. Hampir semua dirombak kan. 85% dijual pemainnya. Masuk, yang jadi masalah dengan Todd Boehly kan Dia masukin pemain-pemain yang dibeli kan bukan caranya dan kan. susah dijual lagi. Dan susah dijual. Nah, sekarang Maresca datang pelan-pelan kelihatan. Iya. Jadi dari 55 pemain yang dimiliki dia saring Iya. yang sesuai dengan keinginan dia. Bayangkan Maresca datang di latihan perdana Chelsea ada 45 pemain. Kipernya 8. Kipernya ada 8. Maresca pusing. Iya. Ini Oh, pemain Chelsea terlalu banyak. Iya, tidak bisa terlalu dijual. banyak. Klub lain tidak mau. Belinya ambil, terlalu jelek. banyak, mahal dan kualitasnya mirip semua. Iya. Kalau mereka jual murah rugi. Jadi tahan lah. Nah, sekarang sama Maresca disaring dari 45 disaring ke 25 yang ikut latihan. Terus yang Jadi sisanya dia fokus- Gravity. Sisanya kalau nggak di loan atau main di tim B. Nganggur aja dulu sebentar nggak masuk tim utama. Nah, bro gitu. sekarang siapa yang layak nih? Ini tapi ada Chelsea jadi bagus Bagus. Di bawah Maresca. Lumayan. Sedikit mereka lebih bagus mereka lah. ganti-ganti pelatih daripada juga. yang kemarin-kemarin. Iya. Betul. Mereka ganti-ganti pelatih juga pas di Enzo Maresca idola Anda itu. Ini tim jadi lebih oke. Lebih bagus. Lebih bagus. Enzo Ya. Maresca. Ya, Dan- Torino lawan Torino. Lawan Torino ini kan. Ya. Iya. Nah, Ya, itu jadi lebih bagus. Iya. Berarti
harusnya MU melakukan hal yang sama seperti Chelsea lakukan. Iya. Iya, merubah pemainnya. Merubah pemain, manajemen segala macam. Iya. Oke. Nah, sekarang MU siapa nih? Kalau kita bicara kan pelatih kosong. Sudah deal. Siapa? Ruben Amorim. Ruben Amorim. Ini pelatih dari mana lagi? Sporting Lisbon. Dan kebetulan kemarin gue kan 5 hari terakhir hampir tiap jam sama Abel Xavier, mantan pemain Portugal. Roma. Nah, si Ruben ini itu temen pas mereka ambil lisensi bareng. Oke. Dan dia juga deket sebelum si Fabrizio Romano bilang here we go. Oke. Dia udah bilang berapa jam sebelumnya dia WhatsApp sama Ruben. Dia bilang, oh, gue kebetulan lagi sama dia. Abel, ya. Dia bilang, oh, udah deal. Lah, udah deal, yakin loh. Gue cek Twitter, belum ada. Enggak, udah deal, buyout klausulnya 10 juta. Iya, dibeli. Which is 10 juta nggak mahal buat MU. MU, ya. Nah, apakah, ini menurut Abel lagi ya, apakah Ruben cocok? Secara strategi, ini orang bagus. Kekuatan kedua dari Ruben adalah dia bisa memoles pemain muda. Karena di bawah dia Di Lisbon banyak. Sporting menghasilkan 455 juta dari pemain yang dijual. Oke. Jadi dari situ dia bagus. Cuman itu kan bisnis, Koci. Betul. Ya, gimana? Ini kan sekarang dia masuk klub yang sudah toksik, di mana pemain-pemain percaya dia turun, di mana ada beberapa kubu. Bisa nggak dia melawan ego-ego ini? Iya. Ini yang dikatakan sekarang yang dia kelola ini bukan klub berdasarkan tactical atau strategi, atau tapi butuh bisnis lagi atau butuh pengembangan keuangan. Tapi murni yang dilawan itu adalah klub dengan banyak pemain ego. Kumpulan pemain yang egonya tinggi. Egonya tinggi. Apakah bisa? Ya nggak ada yang bisa jawab. Makanya saya bilang nih sudah bisa. Yang paling bagus adalah Allegri. Menurut saya MU ya bubar aja. Bubar aja. Maksudnya silakan. Iya, maksudnya nama Instagram @Abdul teman-teman. Silakan. Ketika kita meninggal tidak ditanya MU itu piala berapa. Sudah. Ya, kalau begitu Juventus juga. Iya, Juventus mau bubar. Bubar. JCI. Tapi itu sampai bisa. ke sini sakitnya. Tapi itu bisa ya. Bisa dong dilakukan harusnya. Kalau misalkan si Ruben ini tangan besi misalkan gitu. Iya, bisa. Maksudnya ego pemainnya dia lebih tinggi dari itu. Jadi nanti adalah akan kemungkinan ya akan ada friksi antar pemain. Betul, karena dia tuh bukan tipikal pelatih manajemen juga. Dia lebih sering sama pemain muda. Iya, nggak tahu juga kita seperti apa kan. Cuman kalau seandainya mau memperbaiki musim depan atau Januari, sebagian harus dijual. Ada yang mau nggak beli Anthony? Ya di loan lah, apalah ngerti. Atau kayak Chelsea tadi, maksudnya pemain-pemain muda itu dinaikin aja. Iya. Yang lain graffiti gitu. Dan at least kasih pemain yang dia inginkan. Iya. Oke. Tapi Bruno Fernandes ini kan pelatih dari Portugal kan? Iya. Berarti tambah belum CS tentu. dong? Belum tentu ya? Belum tentu lah. Lu pikir satu Portugal temenan semua apa? Nggak gitu, Ya, belum tentu. Nggak gitu. Ya, belum tentu. Iya, dia bukan kayak pelatih Wolves. Oh, iya. Orang Portugal satu skuad 11 Iya, Portugal. Ih, timnas, dia panggil timnas semua. Caicedo lah, Patricio, 11 pemain Portugal, pelatih Portugal. Gila. Dan terseok-seok, rank 12-13 juga. Tapi situ baru bubar Portugalnya. Nah di Liga Inggris ini seru karena yaudah MU nih struggling kan. Iya. Tapi papan atas juga seru. Iya. Oke, di saat Siapa sekarang nomor 1? City dong. City. Tadi ya, manajer Anda tanya apa yang harus dipersiapkan. Saya cuma titip baca berita bola. Anda tidak baca juga. Orang saya tahu Barcelona menang 4-0. Barusan di sini kan? Saya baca. Dia nggak ngerti itu. Tadi juga dipikir WhatsApp Ruben pesan ayam kan? Itu bukan grepeknya Onsu. WhatsApp Ruben kan lagi. Bukan. Tadi lini di apa? Papan atas. Manchester City dengan 23 poin ya. Ya, wis ya. Disusul oleh Liverpool beda 1 poin doang. Di urutan 22 dia. Ya. Dia kemarin dia seri Liverpool. Iya, makanya kita mau bahas nih. Seru. Untuk merangsek ke atas di saat City menang, Liverpool lawan Arsenal. Iya. Dan ternyata hasilnya 2 sama. Yang bagaimana menguntungkan sekali City. Iya. Ya, biasa. Nanti kalau Liverpool ketemu City menguntungkan Arsenal.
Nanti Arsenal ketemu City menguntungkan Liverpool kan. Tapi kan enggak 3 poin nih. This is just 3 points, Mat. Iya. Lu mau ketemu lawan Fulham, Brighton atau Brentford atau City atau Liverpool, it's just 3 points yang lu perlu. Kalau lu mau jadi juara di liga, it's about konsistensi satu liga. Bahkan lawan tim-tim kecil harus poin full itu malah. Arsenal musim lalu nggak pernah kalah lawan Big Six, nggak juara juga. Iya. Karena kecolongan lawan tim kecil. Karena it's just 3 points. Iya. Nah, jadi untuk gue kemarin ya oke, kali ini City yang lebih diunggulkan karena dua-dua kehilangan poin. Ya nanti ada masa-masanya di mana City juga kehilangan poin. Iya. Dan Liga jadi Inggris tetap seru. Iya, di pekan berikut, pekan ke-10 apa pertandingannya? Fatih, Chelsea Newcastle. Itu sudah. Ya. Nah, ini Chelsea MU. Chelsea melawan MU. Chelsea lagi berusaha untuk di peringkat 4. MU ketemu lawan Chelsea yang lagi terseok-seok, tapi Van Nistelrooy yang pegang sementara. Yeah. Oh, Ruben tadi belum kerja. Masih. Dia paling Van Nistelrooy 1-2 match aja. Ruben belum kerja. Pertanyaan macam apa? Iya, Ruben tadi belum kerja. Iyalah. Seragamnya belum Maksudnya dia sudah ditelepon. Sudah 10 juta. Sudah ada omongan 10 juta. Masa belum kerja? Sudah dia belum kerja. Ruben tadi belum kerja. Ada kayak lagi renovasi rumah terus kayak tukang. Ruben tadi belum kerja. Karena memang MU itu serusak itu, Bos. Wih. Jadi butuh direnovasi. Kalau orang ini bilang butuh operasi jantung. Saking sudah sudah parahnya ini. Iya. Makanya kalau tidak bisa bubar MU. Nah, Chelsea lawan MU itu selalu seru, baik di Stamford Bridge maupun di Old Trafford ya. Chelsea kadang curi kemenangan, kadang MU bahkan di tahun lalu itu kejaran-kejaran gol kan. Kita sering lihat dan gue yakin kalian setuju sama gue bahwa pergantian pelatih itu sering membawa efek yang tiba-tiba yang mendadak berbeda. Cuman efek ini kayak Ole lah contoh. Pas dia masuk luar biasa, habis itu terseok-seok juga. Nah ini tinggal beberapa musim, gue nggak tahu efek seperti apa yang dibawa oleh Van Nistelrooy atau bahkan apakah dalam waktu yang berapa hari ini ada efeknya atau tidak, atau dengan Ruben efeknya seperti apa. Cuman yang namanya big match mau di kandang atau enggak is a 50-50 game. Tergantung mindset pemain, tergantung performa pemain, percaya diri pemain. Kalau mereka bisa mengatasi itu ya bisa saling mengalahkan. Nah ngomongin performa Coach, Chelsea punya duo yang lagi nyetel banget. Betul. Jackson Palmer. Sama Jackson sama Palmer. Gue kira sama Mudryk. Udah cara. Mudryk kan di Real Madrid. Bukan Mudryk. Anda tahu fun fact? Ini Anda pasti tidak tahu nih. Mudryk ngeblok Instagram Gus Jati. Pemain Chelsea. Pemain Chelsea ada kata-katain Mudryk mention Mudryk blok. Lu masih inget aja, gue udah lupa kan? Mudryk blok sampai sekarang. Tidak buka-buka. Gimana Coach? Dua pemain ini terbukti jadi gendong Chelsea lah. Dia berdua ini. Dia akan menghadapi MU yang lagi. Kalau Palmer, gue rasa ini pemain muda yang bagus ya. Yang bagus, yang masih butuh waktu untuk proses ya. Tapi Nicholas Jackson gue nggak yakin dengan kualitasnya. Cuman sekali lagi kalau sebuah tim lagi enak-enak, lagi happy semua, ya dengan gampangnya cetak gol. Percaya diri tadi kalau seandainya 2-3 match tidak menang, walaupun nggak kalah juga, seri-seri atau, nah baru mulai keluhan terjadi. Iya. Dan di pertandingan baru lain kita lihat konsistennya sebuah kesulitan sebuah tim itu seperti apa. Iya. Nah, ini juga sebenarnya yang seru adalah Liverpool Brighton dan juga ada Newcastle Arsenal, Koci. Newcastle di kandang kan suka merepotkan Big Four lah. Iya. Ini ketemu Arsenal nih. Arsenal kemarin harusnya udah menang. Iya. Tapi ngendorin penyerangan di 15 menit terakhir lah akhirnya Liverpool bisa nyamain kedudukan. Ketemu tim yang alot kayak Newcastle kalau di kandang ini. Arsenal ini kan yang jadi masalah sangat tergantung sama Saka sama Odegaard ya. Dan gue kan bilang kalau Saka Odegaard main aman. Lawan semuanya bisa dikalahkan. Dan betul lagi kemarin Saka kalau sama Odegaard main Liverpool kalah, Arsenal menang. Yang main cuma Saka. Draw. Dan sebelumnya lawan Brentford Saka Odegaard nggak main kalah 2-0. Di Liga Champions juga nggak ada Saka, nggak ada Odegaard kalah. Nah ini yang jadi harusnya Odegaard sudah bisa main. Harusnya. Tapi bahkan belum ada di bench. Iya, tapi kenapa dia cedera? Iya, cedera. Kalau enggak pun
Harusnya sih bisa, karena kenapa kembali lagi Arsenal bisa seri kehilangan poin karena pada saat itu si Timber sama Gabriel ditarik cedera kan. Ya, Timber cedera. Si Skelly masuk sama Kiwior udah. Lu kebayang nggak belakang Arsenal Skelly, Kiwior, Ben White sama Thomas Partey. Kan udah Saliba nggak main kartu merah. Udah nggak make sense. Ini bukan defense apaan ini, ngerti nggak? Ditambah Calafiori belum tahu ya bisa main belum tahu, iya. Nah, ini yang jadi masalah. Cuman kalau Odegaard seandainya main, lu kebobolan 3 cetak 4 gol, you still win the game. 4-3. Gitu. Jadi si Calafiori cedera juga? Cedera waktu di match champion. Jadi seharusnya, dan Arsenal tahu bahwa sekarang gapnya 5 poin sama City is okay. Tapi jangan lebih ketinggalan lagi. Jadi this is a win match untuk Arsenal. Iya, Liverpool Brighton, Liverpool ketemu tim yang menyerang juga nih, Brighton. Itu yang seru nih sebenarnya. Ini yang seru, betul. Ini yang sangat seru. Kalau Liverpool main kayak lawan Arsenal ya bisa kalah. Tapi kalau mereka bisa bounce back, ya harusnya mereka bisa menang. Karena Brighton lagi on fire, kemarin juga mengalahkan Wolves. Terus kemudian di match sebelumnya juga menang juga dengan pelatih baru, gaya mainnya tetap sama. Bagus ini Brighton nih. Brighton 5 besar. Dia udah ganti 3 pelatih karena diambil klub-klub lain, tapi gaya mainnya tetap filosofinya sama. Sama. Itu hebatnya Brighton. Ganti pelatih. Build dari Nah belakang. ini yang harus dicontoh sama MU ya. Iya, betul. MU juga sih udah ganti pelatih, filosofinya sama, filosofinya tetap bobrok. Kasihan teman Instagram @abdurarsyad ya. Kalau kalian tidak mau serang di sosial media, dia ada show kontras ya. Ada show di mana sih? Ada 16 kota. 16 kota. Teman-teman kalau benci dengan saya, beli tiketnya datang aja. Datang aja ketemu saya, nggak apa-apa. Yang penting jangan heckling pas Anda show ya. Ya, heckling juga nggak apa-apa. Oh, tidak apa-apa ya. Show-nya di mana? Banyak, 16 kota. 16 Pokoknya kota. teman-teman lihat aja di Instagram saya, bisa beli tiketnya di abdurarsyad.com. abdurarsyad.com. Itu. Oke ya. Fans MU silakan. Waktu dan tempatnya Ya. silakan. Boleh, Beli tiket, boleh. pukul dia. boleh. Beli tiket pukul. Nah, saya main pakai kostum Liverpool. Biar tambah. Enak pakai kostum Liverpool. Fans MU datang nonton. Iya. Wah, itu panas sih. Biar Anda tambah ini di sini City, di sini Liverpool. Wih, tambah emosi. Ada jersey begitu. Bikin tuh. Macam Hudson. Aceh Gutso. IMB Indonesia Mencari Bakat. Menyanyi suara cewek, suara cowok, boleh kada. Jadi Liverpool Brighton, kira-kira siapa ini? Main di Liverpool tapi ini. Iya. Nah, harusnya ini juga Liverpool mungkin nggak gampang, tapi harusnya bisa menang. Laganya Liverpool lah inilah harusnya coachnya. Liverpool sekarang itu ya sama kayak kasusnya Hansi Flick di Barca. Ganti Pelatih pelatih. baru, Nyetel. tapi sistemnya sudah bagus yang diwariskan oleh Klopp. Jurgen Klopp. Nggak diganti total, sedikit variasi terutama di lini tengah dan peran striker, dan on fire karena slot ini bisa pegang ruang ganti, jadi saling respect lah. Ngeblending loh. Siapa pelatihnya Ngeblending. sekarang? Arne Slot. Dari Feyenoord. Ya ternyata segitu pentingnya coach ya, bisa Penting. nge-blending itu tuh Betul. penting banget Mat. Peran pelatih itu gue mengalami sendiri peran yang sangat berat tapi tidak dihargai. Karena pelatih gajinya masih jauh di bawah pemain. Makanya Anda lebih pilih jadi YouTuber kan? Betul. Kecuali ada segelintir pelatih yang ekstra mahal kayak Simeone, Pep. Sisanya itu kecil gajinya dibanding pemain ya. Tapi bebannya itu luar biasa. Dan gue bilang pelatih itu harusnya lebih gede gajinya daripada pemain. Kalau dia ngatur semua pemain. Kalau dia bagus lah. Iya. Oke. Kita bergeser ke Serie A. Wah ini. Tadi Manchester City nggak dibahas, Manchester City tadi. Manchester City lawan Bournemouth udah pasti menang. Oh iya, Juventini coach, Juventini juga dia. Ya. Dia Juventini. Saya sudah jarang. Sudah jarang nonton. Semenjak Pokoknya sebenarnya saya tidak terlalu suka bola. Kenapa? Anda sebenarnya sama JCI ada apa? Tidak. Saya tuh mulai kecewa dengan sepak bola tuh semenjak JCI. kayak sudah terlalu banyak klub-klub bola tuh yang pro LGBT. Jadi saya ngerasa kayaknya saya tidak mau jadi bagian dari ini deh. Tapi Juventus kan ban kaptennya masih warna hitam. Tidak, tapi mereka pernah keluarkan versi yang pernah ya. Pernah logo. Hampir semua. Iya. Semua klub besar dukung Betul, LGBT. itulah kenapa kemudian saya ngerasa kayaknya saya nggak mau. Tapi lagi. sesekali masih nonton ya. Kadang kalau highlight muncul di YouTube aja. Oke. Nah, Inter Juve. Nah ini saya nonton highlightnya nih.
Bukan nonton langsung. Bos, saya ultra highlight ya. Jangan macam-macam ya. Koci, dia ini dulu di Malang adalah pemimpin koreonya Juventus. JCI Malang. Giovinco gitu kan. Coba salah satu apa biasa yang diteriaki. Biasa kalau sebelum Trezeguet. Andrea. Iya, sebelum mulai kita baca pemain. Line up. Ya, Numero 1, il portiere, Zanugi, Buffon. Numero 3, difensore, numero 3, Giorgio Chiellini. Nah, dia yang gitu, dia yang baca tuh, dia baca. Kalau lagu satu kalimat apa? Coba kalau Chen. Trezeguet misalnya Trezeguet. Wah, juta. Bukan, itu lagu wajib nasional ya. Ngapain pakai bela Trezeguet itu? Trezeguet misalnya. Saya lupa lagi Allah. Oh, Trezeguet gini. Trezeguet, quando gioca sena sempre Trezeguet. Gitu. Masih di hati. Trezeguet. Tidak, maksudnya yang Cuma dulu. komunitas Yang dulu. Saya sekarang Juve Vespa. Saya sekarang bergaul dengan komunitas bola tuh untuk berteman aja. Vespa. Seru. Vespa, ya. Iya, tapi kalau nontonnya sudah jarang. Juventus Juventus saya Indonesia. nonton di highlight. Oke, Inter Juventus 4 sama. Pertama bangun tidur saya cek live score 4 sama, baru saya lihat di highlight. Oke. Happy nggak lihat Happy lihat 4 sama. Oke aja sih. Karena di kandang Inter. Iya, maksudnya di kandang Inter. Karena kemudian- ketinggalan 4-2 juga. Ketinggalan 4-2. Ya, baru saya tahu dan Inter dapat 2 penalti juga. Iya, penalti. Artinya Juve bisa menyamakan kedudukan aja itu. Oke lah, ini sudah oke. Epic pertandingannya sangat epic. Iya. Pertandingan salah satu derby di Italia ya, Inter Juve terbaik secara skor, secara bagaimana strategi taktik kedua pelatih. Ini salah satu yang terbaik. 4-8 gol dalam sebuah pertandingan itu menghibur semua penonton. Betul. Mau lu pro Juve, anti Juve tetap terhibur. Iya, dan bahkan rating siaran Inter Juve di Sky Sport atau apa gitu menjadi yang tertinggi selama berapa tahun. Iya ya. Terakhir. percaya. Pertandingan ini Ya. selama berapa tahun dia capai 11% penonton. Nah, mengalahkan rating debat Pilgub DKI ya. Nah, oke, Inter Juve 4 sama. Coach kan bilang Juve harusnya bisa dengan mentalitas yang ditanamkan Motta. Motta kan tidak pernah mau kalah. Leipzig terbukti kalaupun udah menang dia tidak akan bertahan tuh. Dia akan harus gol kedua, gol ketiga. Tapi kan butuh proses ya. Betul. Kilian. Karena nggak semua pemain paham atau nangkapnya. Kita bicara 11 kualitas individu yang berbeda. Ada yang nangkapnya cepat, ada yang enggak. Maka dari itu Motta ini kan jarang kalah, tapi sering seri juga kan. Iya, Ya benar. kan. Jadi memang mental untuk one step ahead, untuk bisa memenangkan itu butuh proses biar pemain itu paham. Bahkan tidak terkalahkan sampai Iya. sejauh ini Juventus di pekan yang ke-9. penting untuk gue kan Juve itu jauh lebih bagus dibanding alergi itu kan. Setuju. Itu harusnya dia ke MU tuh. Iya, dia ke MU saya Iya. setuju. Saya Harusnya juga ke MU biar MU tahu. dia juga Ya. anti allergi. Gue kan nggak begitu suka Serie A ya, dalam arti nggak ada klub favorit atau apa, tapi karena gue komentator bola, gue harus nonton, terutama klub-klub besar lah. Gue tuh ada 2 klub yang gue selalu hajar kan, yaitu Juve sama AC Milan. Nah, Coach, sebentar. Fun fact-nya adalah manusia ini dulu ketika masih mencintai Juve, dia tidak suka Anda. Karena Anda menjatuhkan Juventus Iya. terus. Saya lupa tapi. Tidak, saya lupa Sama komentar kayak yang mana. Pican, sama kayak Pican karena Gua dulu nggak suka Coach apa- hajar karena Juve hajar Juve terus. terus. Pican tidak suka. Abdul juga Saya tidak lupa. suka. Tapi sejujurnya saya lupa yang bagian mana. Coba lu liatin mukanya 10 menit. Jangan Coba. cinta pasti. Tidak, maksudnya komentar yang bagian mana? Saya lupa. Banyak. Anda bilang gitu. Ih, saya mau sekujang. Giliran Juve, ini dia tetap tidak mau Juve bagus. Ya. Gitu. Tapi karena memang saya sudah lepas dari dunia bola. Nah, bagaimana? Itu biasa ya. Gue itu selalu berusaha seobjektif mungkin. Tetapi memang bukan hanya fans Juve aja. Banyak fans nggak terima kalau klubnya dikritik. Milan. Iya, Milan salah. Padahal gue itu sangat dekat dengan pengurus Milan. Semua ketua Milan gue kenal. Dari Milan baru setahun sampai sekarang gue dekat dengan semua pengurus lah. Cuman gue selalu bilang Milan di bawah Pioli ini nggak akan kemana-mana. Dan terbukti pada saat Pioli digeser lebih bagus. Begitu pula juga di bawah Alergi.
Iya benar, parah itu. Gue masih ingat Allegri memang jelek sekali. Allegri itu lawan berapa tahun lalu lawan Juve, lawan di final Champions, lawan Madrid. Ya. Champions League. Madrid babak pertama itu harusnya dihantam 2-0 Juve unggul. Iya. Babak kedua dia tarik lini tengahnya ke belakang. Kalah 4-0 atau berapa? 4-1. Wah, 4-1 kan pelatih kayak apa ini? Ngerti nggak lo? Ya. Nah, dan mainnya juga nggak atraktif. Sangat. Klub seperti Juve, MU, Milan ini kan klub besar, punya sejarah, punya background yang besar. Klub besar untuk gue nggak bisa cuman main untuk menang. Mereka harus punya faktor entertainment. Karena ini klub besar, beda kalau Brighton atau Bournemouth atau Chievo Verona atau Bologna, mereka main untuk menang. Tapi kan klub besar kan punya tanggung jawab moral untuk menghibur. Si Allegri bilang kalau mau dihibur nonton bioskop aja. Kan pelatih tolol ini kayak begini. Allegri yang tolol. Bagaimana strategi Anda? Bentar, kalau dia mengatakan statement kayak gitu, oke, itu hak lu sebagai pelatih, tunjukkan lu menangkan segalanya. Iya, kan benar. nggak juga. Benar. Iya. Iya kan? Jadi udah main jelek, nggak menang Dia apa-apa. nggak bisa menguasai ruang ganti, itu kelebihan dia. Iya, karena dia lebih senior kan. Betul. Karena dia bawa kuncinya aja. Iya. Kuncinya Nah, dapat sama Koci, pertandingan yang menarik. Juve unggul dulu 2-1, dibalas lagi 3-2. Babak pertama ditutup dengan 3-2 Inter. Habis itu babak kedua baru mulai dikit 4-2, tapi Yildiz masuk super sub. Selama ini 8 pertandingan Serie A Yildiz pasti main, nomor 10 udah dikasih ke dia. Tapi tidak tahu ya, Mota mencadangkan dia di pertandingan penting, ternyata dia masuk super sub 2 gol. Ya. Itu kan bagian strategi dari pelatih, dan gue sangat paham untuk memotivasi pemain. Gue cadangin, lihat motivasi seperti apa. Dia masuk, dia ingin membuktikan. Ini bagian dari ada faktor-faktor kayak gitu. Oh iya, gue sering melakukan itu dulu. Lu tanya Jailani, kalau gue pengen bikin kesel Jailani, gue cadangin lu. Biar memupuk motivasinya dia. Biar motivasi, pada saat dia masuk langsung dia ingin membuktikan kan. Iya. Itu kan sebuah pemain muda apa pemain bintang? Coach? Semua pemain. Semua pemain. Ya. Pokoknya lu main jelek atau lu nggak itu tarik. Pemain muda atau senior kan tetap manusia. Pasti ada masa nggak Termotivasi ya. atau lagi drop atau apa. Nah, ini tugas kita sebagai pelatih untuk mengangkat motivasi dia. Iya. Tapi prospek Juventus dengan cara main seperti ini, defense lainnya jauh tinggi, lebih bagus. mainnya atraktif, backnya semua pegang bola bisa. Kalau lu tempatkan diri lu sebagai pemain Juve lah. Lu udah berapa tahun di Juve, di bawah Allegri mainnya amburadul. Dia sekarang sudah pindah. Dulu dia jadi Moiskin, sudah pindah sekarang. Gavio dong. Nah, Fiorentina ya sekarang. Makanya ungu ini tuh. Mainnya amburadul, tiba-tiba lu dapat pelatih dengan sistem totally different. Yang benar-benar based on system, bukan skill individu. Lu harus adaptasi dong. Yang namanya adaptasi ini kan proses. Jadi ada di masa lu main jelek, terus bagus jelek. Nah, tapi ke depannya pasti kalau pada saat semua paham akan membuahkan hasil. Iya. Yang penting diberikan kesempatan lebih ya. Iya. Diberikan kesempatan lebih. Dan Mota yang tahu pemain mana yang butuh motivasi ekstra, pemain mana yang tidak, yang nggak perlu dimotivasi lagi. Betul, banyak kritik juga ke Mota, kayak misalnya sudah 2 pertandingan dia cadangkan Gatti yang dimana bermain bagus sekali, tapi dia cadangin, dia ganti Danilo, dan setelah Danilo bermain dalam 3 pertandingan, Juve kebobolan 8 gol. 8 gol. Dibandingkan Bremer main 6 pertandingan itu cuma kebobolan 1. Bremer cedera kan? Bremer cedera, dia dipasangin Kalulu sama Gatti. Gatti bagus, Kalulu bagus. Giliran Danilo dipasang yang berapa puluh tahun di bawah Allegri ini, tidak ada koordinasi dengan Kalulu gitu. Dia suka cadangin pemain tiba-tiba gitu. 2 kali ngasih penalti itu. Tapi terbukti sih Kabal dia cadangin 4 match tidak main. Abis itu pas main bagus banget 2 pertandingan. Danilo ini gue juga bukan fans Danilo. Tapi kan dia udah begitu lama di Juve, dia punya jam terbang tinggi, sehingga gue rasa dia layak diberi kesempatan. Kualitasnya kita tahu, mungkin nggak top, tapi kan dia bisa senioritasnya bisa mengangkat moral, mengangkat atau membimbing lah pemain-pemain di tengah menjadi leader. Jadi gue paham kenapa dia sekali-sekali dimainkan. Bahwa kebetulan dia dimainkan lagi kebobolan, ya shit happens, kasarnya begitulah. Tapi kalau ntar Bremer fit kan dia akan main lagi.
di era sekarang ya, bukan zaman lu suka bola, era sekarang nih, Abdur. Kompetisi sepak bola itu dibikin oleh UEFA begitu padat sehingga lu nggak bisa ngandelin 11 pemain. Lu harus punya 18 pemain yang bisa main sebagai starter. Karena kalau lu tidak rotasi, ini yang terjadi dengan Arsenal. Cedera. Rodri juga. Belum di timnas. Ini kan mayoritas pemain timnas. Di timnas udah ada Nation League, kualifikasi Piala Dunia, terus di klub belum nanti di Italia ada 3 liga kan, di Inggris ada 4. Belum Eropanya, Champions League dan lain-lain. Nanti 2005 tahun depan ada Piala Dunia antar klub pertama kali dengan 36 peserta. Jadi dibikin begitu padat sehingga sekarang pemain harus pelatih atau klub harus sadar bahwa gue harus punya 18 pemain yang setara. Kalau gue nggak punya kayak Arsenal, cedera semua. Ada beberapa pemain penting cedera, lu akan menurun. Sehingga kualitas permainan semua tim seluruh dunia itu menurun. Tidak dibanding banyak bintang 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Sekarang udah menurun semua. Dulu semua klub punya banyak bintang. Iya. Tapi sekarang hanya kayak City, Real Madrid yang punya bintang-bintang. Karena jadwalnya terlalu padat dan hampir semua klub mengalami cedera. Champions sistem baru, pertandingan lebih banyak. Bukan 6 tapi 8. 8 match ada. 8 match. Jadi jauh lebih padat semua. Jawabannya jadi cuman kedalaman squad ya, coach. Kedalaman squad yang bikin tim tampil maksimal. Lu bisa punya kedalaman squad yang bagus kalau lu punya duit. Ujung-ujungnya klub-klub yang kaya-kaya sama klub yang menengah yang itu gapnya akan lebih besar. Tambah jauh lagi. Tambah jauh. Iya. Nah, coach, menurut coach tuh berapa lama waktu yang kita bisa pakai untuk ngejudge seorang pelatih sukses atau tidak gitu. Misalkan kayak coach tadi bilang kan butuh waktu merubah sistem apa segala macam. Misalkan taruhlah mau apakah setengah musim ataukah 1 musim itu sudah cukup untuk ngelihat dia ini bagus apa enggak. Sekarang parameter lu sukses apa? Apakah itu trofi? Juara. Itu permainan? Ya kalau juara susah. Karena tergantung kualitas pemainnya. Sekarang tim mana sih yang bisa geser Man City? Kasarnya begitu. Kan nggak banyak. Karena mereka punya pelatih hebat, dirtek hebat, duit banyak. Kalau lu jadi runner up, apakah itu jelek? Kan nggak juga. Nah, ini harus dirubah. Kayak di Indonesia lah. Kalau lu nggak menang AFF, dibilang lu nggak sukses. Kan lucu. Singapura itu 4 kali juara AFF, nggak pernah ikut Piala Asia. Lu mending ikut Piala Asia, bisa ngobrol Piala Dunia, atau nggak atau lu mending juara AFF. Atau medali SEA Games. Medali SEA Games. Ya kan? Parameternya apa? Nah, kalau lu seandainya masuk ke sebuah tim, pemain lu pas-pasan, lu berada di rank 4, rank 5, itu udah luar biasa. Kecuali squad lu mewah. Baru layak kalau diberi target juara. Kalau kayak Juventus lah, squad so-so, pelatih baru. Berapa tahun nih? Juve minimal ya tahun ini nggak juara masih bisa diterima. Tahun depan harus bisa bersaing untuk menjadi juara. Tapi kalau tahun ini seandainya jadi juara, gue nggak kaget juga. Berarti 2 tahun lah ya, kalau merubah total kayak Juventus ya. 2 tahun. Kan butuh suntikan kualitas pemain. Ntar tiba-tiba Vlahovic dijual, ini Chiesa udah cabut, ntar pemain pentingnya dijual. It's okay, it happens dalam semua klub bola. Pemain yang datang siapa? Kalau itu sesuai dengan keinginan Mota ya bisa aja. Kalau misalkan untuk ini Nistelrooy atau Ruben tuh, kira-kira di berapa match atau dengan skuad yang ada musim? Kalau MU berat. MU ini yang jadi masalah bukan masalah teknis. Masalah non teknis. Banyak banget nih. Kebersamaan. Karena kalau kita bicara Dalot, kalau dia percaya dirinya tinggi itu bola masuk. Bruno Fernandes yang di awal-awal sering cetak gol keren sekarang udah melempem. Rashford. Banyak sekali pemain yang di internal itu nggak solid. Nah, ini yang tugas pelatih berat yang tidak dilihat oleh penonton. Penonton cuma lihat performa di lapangan. Tapi mereka ngeliat kok ini mendadak jelek. Contoh Anthony kan lebih jelek daripada Mudryk loh. Hancur-hancuran. Padahal dia di Ajax luar biasa bagus. Kok bisa mendadak dari bagus banget jadi jelek banget? Semua pemain yang dibeli Juventus jadi jelek, MU jadi jelek tiba-tiba. Casemiro kan? Sama 6 pelatih nggak ada yang bisa ngangkat MU.
kan ada sesuatu yang salah. Lu boleh, lu punya duit pecat, mau sampai kapan? Ya. Jadi kita harus lebih wise melihat, memperbaiki akar-akarnya. Ya, bukan yang terlihat di mata ya. Bukan hanya dilihat di mata, bukan hanya menang, bukan. Kalau lu menang 3 kali beruntun, gol jatuh dari langit, beruntung atau apakah lu puas? Nggak boleh puas. Tapi kalau lu nggak menang dengan proses yang benar, lu create banyak peluang, kemenangan akan datang sendiri karena lu mainnya bagus. Jadi nggak solid. Bagus. Ya. Kita ajak pemain MU naik arung jeram kita tarik. Biar solid, biar solid. Mungkin karena di Inggris agak jarang ketemu curug-curug seperti Purwokerto. Saya sarankan Ruben bawa semua suatnya ke Purwokerto ya. Bali boleh lah, Bali bisa lah tuh arung jeram. Bali nanti terlalu banyak yang minta foto nanti karena terlalu banyak. Di Purwokerto aja ya. Purwokerto masih sepi di sana. Iya, oke, di Serie A Italia pekan ke-11 besok itu Inter ketemu Venezia. Wah, ketemu pemain Indonesia nih. Apa? Jaijes akan berhadapan dengan Marcus Thuram dan Lautaro Martinez. Yes. Ya, Udinese versus Juventus. Napoli Atalanta, Napoli makin sangar mengalahkan Milan kemarin 2-0 di kandang Milan. Napoli juga gitu. Masuk, nggak ada Osimhen, nggak ada Zielinski. Iya. Dengan pelatih baru ada shock effect. Iya. Dimana kalau pemainnya respect terhadap Conte juga bukan pelatih jelek. Iya. Bisa on fire. ditabuk-tabukin itu semua pemain itu kalau Mau dibunuh sama Conte. dibunuh. Saya bunuh kalau pernah kan kelihatan Iya. ini pemain si Emerson. Ya, masa Conte bilang Itali. bunuh? Masa bunuh? Bukan bunuh pakai bahasa Arab. Terus ditranslatekan kan gerak bibir. Mati. Oh, Matie. Matie masih mungkin. Kasih mati. Matie masih mungkin. Kan ada mic-mic pinggir lapangan itu suaranya kedengaran, artinya saya bunuh, dia teriak kayak Emerson Royal. Jadi telat balik. Kalau saya bunuh kau. Nah, pelatih kayak begini dibutuhkan tim yang pemain angin-anginan ya. Iya. Jadi ditambah mereka tidak mengikuti kompetisi sebanyak pesaing-pesaingnya. Mereka hanya fokus di Serie A kan. Iya. Nah, Monza lawan AC Milan. AC Milan belum keluar dari strugglingnya juga di bawah Fonseca. Walaupun Leo udah cadangan. Dicadangin mulu kok, Ci. Cadangin Emang mulu. harus. Emang harus. Ini kan Kemarin dia main. Iya. Napoli. Ini Lawan kan Napoli main. pemain overrated. 2 pertandingan sebelumnya nggak main. Dicadangin terus kok, Ci. Iya, memang harus begitu. Kembali lagi seperti yang dilakukan sama Mota, dimotivasi dulu biar dia kesel, biar dengki, nanti dikasih kesempatan on fire. On fire, iya. Tapi ini pemain agak overrated untuk gue. Iya, mendingan Nggak jelek tapi overrated. mendingan Reinders ya, enteng tapi paten. Sekali main nggak kelihatan 2 gol, 1 Iya, assist, 2 iya, assist. Begitu. Ini Leo ini kayak apa? Tapi ya? mungkin faktor yang overratednya itu mungkin karena memang Milan tuh kehilangan sosok kan. Jadi kayak orang akhirnya terlalu banyak menaruh harapan pada Leo. Ada satu pemain. Iya, betul. Karena Milan sudah tidak seperti skuad dulu. Iya, sudah tidak ada Kakak, sudah tidak ada Sidorf, tidak ada yang keren-kerennya Udah gitu. sekarang Jadi udah biasa lah. Jadi Leo bagus dikit, orang berharap lebih. Betul, Iya, betul. iya juga sih. Ih, tumben Anda loh. Saya ini zaman Del Neri dulu, bro. Di Ceva apa Juventus? Juventus. Bagaimana kita menaruh harapan pada Kramilos Krasi, pada ini kayak gitulah Rafael ini. Kita The next net fan. Kita buktikan aja ya di adu penalti. Nanti akan ada adu penalti. Iya, Mau kita najam buktikan. Sriwijaya Apakah FC. ini secara pengetahuan enteng tapi ternyata paten. Oh, kita nggak tahu. Bro, saya tuh Sriwijaya FC saya tahu, ngono ajam, Kikayam Bagam, Zarahan Kelangan. Kebalikan, yang ini nggak nonton. Yang ini bodoh. Coach lagi di luar negeri ya waktu itu ya? Tidak mau nonton Liga Indonesia. Oh iya, jangan nonton juga. Jangan. Kasihan pemain-pemainnya, gaji-gajinya nanti. Sekarang Kan cuma kita berempat yang tidak nonton. Rating Liga 1 juga turun drastis ya, sedang lagi dipikirkan. Gimana biar menarik? Jauh sekali turun dibandingkan ada yang bilang after Kanjuruhan memang semua menurun lah di Indonesia. Di jeda babak undang Mas Anang buat nyanyi. Mending kita masuk ke adu penalti deh. Oke, mari. Timnya bagaimana nih? Adu penalti. Adu penalti. Tapi dia pakai jersey. Stand up Indo. Kita kasih jersey. Kasih jersey yang baru aja. Nah, kita kasih jersey baru. Yang kayak jersey ini. Oke. Jadi saya dibeli nih. Lo pecinta jersey kan? Iya, saya di bail out. Oke, di Bang Senturi. Bang Senturi anjing. Opsi pembelian, saya diundang sebagai bintang tamu dengan opsi pembelian untuk menggantikan Mamat di sini. Iya, nih kita punya jersey buat tambahan koleksi jersey lo. Siap. Nah, jadi buat The Hero
The Hero. Nama fans kita The Hero. Nama The Hero, dimanapun Anda berada, inilah pemain baru kalian. Dia akan mengenakan nomor punggung Tidak ada. kosong. Kosong. Nggak ada nomor punggungnya, tapi kalau Buat Bang Abdul. Terima di kasih. sini ada kelengkapannya kalau lo beli. Dur. Oh, apa aja tuh? Dapat kelengkapan. Ini kelengkapan ini lo bisa scan nomor punggung. Jadi kalau lo mau dikasih Template-nya. Nanti Anda cetak sendiri. Oh, nah, ini kalau The Hero mau beli di mana? Nah, itu bisa langsung scan barcode ini saja di samping. Oh, mentang-mentang mau aja. Bukan ini mah hitam doang. Iya. Bukan. Barcode-nya di sini ya. Takutnya nyekin-nyekin ke Iya, sini. takutnya nyekin-nyekin ke sini. Nyekin-nyekin ke sini. Keluar ini menu ganti oli. Brengsek ya orang ini. Barcode back week. Oh, kuning hitam. Di sini ya. Nah, silakan ada template-template untuk kalian name set dan juga nomor punggung Iya, ya. dan kita sangat sayang sama The Hero, kita juga kasih Prancis ya. Ini Thank you Kak ini. Dari sini akan ditandatanganin oleh Bang Abdur, tapi khusus fan MU dia akan kasih di kontras. Iya. Ya, special show dia, kalian datang baku pukul dengan dia kamu. Bikinlah kerusuhan. Saya sayang dengan MU. Iya. Oke. Keren nggak jersey-nya? Keren ya? Keren. Oke. Kayak ini, kayak Prancis ya. Iya. Padanan warna-warnanya ini. Prancis. Iya, kan ada Prancis yang putih. ada merah, Iya, ada iya. biru. Iya. Keren ya? Oke. Keren. Mau disimpan dulu ya sini, gue simpenin dulu deh. Mau dipakai nggak waktu di adu penalti? Tidak usah, terserah Anda. Nanti Oh aja. ya sudah. Simpan Oke. dulu. Ya, oke. Itu dia teman-teman semuanya. Oh, tidak usah, Anda di sini yang mau sini, yang punya bar ini. Oke. Oke, adu penalti. Kita masuk ke segmen adu penalti. Tapi saya tidak mau satu tim sama dia. Saya dengan Pican. Enggak, masa wasitnya ada dua? Nggak seru dong kalau wasitnya ada dua. Kita main, kita ikutan main aja ya. Saya tidak akan satu tim sama dia. Lo nggak masuk tim sama dia? Tidak mau. Saya dengan Pican. Dajal begini mau ngapain? Kita sudah ngobrol tadi, saya dengan Pican. Tidak usah dibocorkan. Kita gimmick dulu, tidak usah bocoran. Karena begini Oke, teman, karena begini. Awalnya itu mau saya dengan Coach Jasin, Iya. cuman kalau saya dengan Coach Jasin, kami terlalu OP. Istilah anak sekarang tuh overpower kami. Kami perlu di nerf dengan saya dengan Pican deh. Anak game. Ada yang jelek. Anak game banget. Oke, Anda dengan Pican. Oke. Sana, saya juga tidak suka satu tim sama. Oke. Gantian. Gua sama Abdur ya. Ya, Abdur. Gua nggak pernah kalah Dur lawan bintang tamu. Nah, inilah kekalahan pertama Anda. Tapi kemarin gua kalah sama dia. Dia kalah sama saya, Koci. Akhirnya saya gambar di sini Tapi di kamar kom. pakai belau. Padahal dia di mana-mana kalah. Game. Pertanyaan jangan susah-susah ya. Menang Koci sama bintang tamu. Maksudnya jangan susah-susah pertanyaannya. Oke. Ini serius mulai, ini ya. kita mulai. Oke, mana pertanyaannya? Bentar. Oh nih. Ini. Kapten, Anda siapa? Nih ya, yang kalah Gimana? ada hukuman. Oke. Dikasih Oke. belau. Yang menang ada hadiah kue. Kue. Parpel. Ada dua pertanyaan, Dur. Koci biasa, seperti biasa ya. Iya, Ada dua iya, pertanyaan. Gimana? Ya, Ada dua pertanyaan. peraturan mainnya. Kita switch dulu, menentukan kartu mana yang akan kita dipilih. Oke. Ya. Oke. Kapten saya Koci. Ini Kapten. ini Ini tengah. kartu kuning kalau Ini kalau- gara-gara dia kan suka nendang. Koci itu suka nendang, kalau ini kesel dia nendang, nah, kasih kartu kuning. Oke. Tapi ini juga di baliknya ada pertandingan rebutan. Penalti rebutan. Jadi kalau misalnya 5 sama. Itu kan bro. Jadi kita ada satu ini yang siapa yang lebih cepat. Iya. Oh, begitu. Dengan cara nah 3 kali. 3 kali. Tenang, ini tidak perlu digunakan karena kami sudah kalah dari awal. Iya, oke. Santai aja. Siap. Berapa kali? 5 berarti. Penalti. 5 penalti. Oh, Oke. Kita akan switch untuk menentukan kartu mana yang akan kita ambil dan siapa jadi penendang. Sweet biasa ya, bukan Sweet Jepang. biasa. Yang begini nih kan. Iya, Ya, oke. 1, 2, 3. Wah, kita menang. Kok kita pilih mana ya, Coach ya? Oh, kalian tendang pertama berarti? Iya. Kami kiper ya? Iya. Ya, kita kiper. Ungunya. Ungu. Oke, purple. Kita pilih purple. Oke. Oke, Jadi ya. pertanyaannya, lu ungu Ungu ke sana. sini. Nah, nih lo ya. ini putih. Jadi Ini pertanyaannya- Jangan ambil satu-satu. Ini Enggak. tenangan, kita akan baca dan kalian yang akan jawab. Iya. Ini kan buat kalian. Oke. Itu kalian baca, buat kami Oke, jawab. oke. Oke ya. Siap. Bismillah. Siapa duluan? Kita dong. Oh, iya, iya. Dia nendang. Kapten kita menang dulu. begitu. Belum. Kocok. Kocok aja. Oke ya. Dia melakukan tendangan, apakah Oke. kita bisa blok? Kalau Oke. dia gagal, kalau kita bisa jawab, kita blok. Oke. Buka dulu. Oh, tidak. Udah dikocok Udah tadi. dikocok tadi, anak kocok lama-lama keluar. Pertanyaannya maksudnya. Oke, silakan. Kau tenang pertama katanya. Saya tenang pertama, iya itu Oke. kan.
Oh, kami yang baca duluan. Iya, kan kita tendang. Kalau kita jawab berarti gol. Oh. Oke. Siap. Oke, siap. Kita siap-siap ya. Kita siap ya. Oke. Soal pertama. Tendangan pertama. Iya. Itu cerdas cermat. Bukan, jiwa gurunya masih keluar gitu. Tendangan pertama. Oke. Park Ji-sung telah memenangkan gelar Liga Inggris dan Liga Champions bersama MU. Bukan MLI ini. Bukan MU, itu Manchester United, bukan Madura United ya. Setelah bermain bersama Setan Merah, legenda timnas Korsen itu berlabuh ke klub apa? 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ditendang oleh Malang. Salah. Yang benar adalah Queen's Park Rangers. Iya, nggak tahu. Siapa ini? Park Ji-sung. ya. Oh, pemain Korea ini. Oke, siap ya. Siap ya, kalian ya. Kita. Coach baca. Partai puncak final Liga Champions Eropa selalu menjadi panggung impian untuk para pesepak bola yang berlaga. Pada final UCL 2003-2004 mempertemukan dua klub kejutan di partai final. Klub apakah itu? 5, Porto Monaco. 3, Mourinho. Porto Monaco. Ya benar. Kalau AC Milan itu pasti ditembak. Iya. Mourinho. Oke, sabar nih. Striker. Sabar, kita koordinasi dulu. Coach kayaknya salah pilih kartu deh. Ini gampang banget nih. Kita susah banget. Enggak sabar, kita full dulu. Oke, kita full dulu. Oke. Mourinho, silakan. bro. Kita tendang. Tendangan kedua. Oke. Wih, susah di nama ini. Oke. Kevica Kvaratskhelia Oh ya. Oke. Ya. menjadi sensasional saat membawa Napoli juara Serie A di tahun 2002-2003. 2022, 2023. Baca aja nggak bisa loh. Berasal dari manakah pemain yang namanya sulit dilafalkan tersebut? Georgia. Oke, saya. Gampang mau gue bilang itu gampang. Oke. Iya, ayo. Tendangan kedua buat kalian. Nama pemainnya aja susah. Kok mereka bisa tahu? Dari negara mana? Wah, ini kalian gak bisa jawab. Pada babak 16 besar Piala Dunia 1990. Pelan-pelan bacanya. Pada babak 90. 16 besar Piala Dunia 1990 di Italia mempertemukan Jerman dan Belanda. Dalam laga itu terjadi kejadian kontroversial saat Frank Rijkaard meludahi seorang pemain Jerman. Gampang ini mah. Siapakah pemain Jerman tersebut? 5, 4, 3, 2, Hitler. 1. Hitler. Salah. Ini. Udah habis. Salah. Udah habis. Rudy Voller. Udah habis. Ini gampang banget ini mah. Siapa yang tahu Rudy Voller? Itu. Mereka. Oke, tendangan. Oke, kita for tadi. Iya. Maksudnya tidak penting juga ya ini Rudy Voller harus kita hafal ya. Georgia juga ngapain kita hafal orang kita Ya maksudnya itu gampang, negara gitu. Itu yang diludahi Frank Rijkaard selama hidupnya banyak ya. Banyak loh maksudnya. Kenapa harus masuk Wikipedia? Oke, apa tendangan ketiga? Pemain ini pernah bermain di klub AS Monaco, Manchester United, Bayer Leverkusen, dan Tottenham Hotspur. Siapakah dia? 5, 4, 3, 2, Radamel Falcao. Siapa itu? Falcao. Berbatov. Falcao siapa Falcao? Iya. Falcao bukan pemain bola juga itu. Falcao pemain bola, Kolombia striker nomor 9 MU. Oh iya. Next, oke. Skor berapa ini? 2-1. 2-1, kami 2 ya? Satu sama itu tendangan ketiga. Kalian. Oke. Anda yang jawab deh. Sorry, tadi saya jawab Hitler itu saya salah. Ternyata Anda salah. Squad Dream Team Timnas berhasil memenangkan gelar Piala Dunia kelima mereka di tahun 2002. Siapakah nama pelatih pada saat itu? Luis Felipe Scolari. Iya, gampang semua ini. Terlalu gampang, bro. Kalau itu, bro. Oke, 2-1. Panjang Ini panjang ini. susah nih ya. Final Liga Champions 2012. Oke. Berlangsung di Stadion Allianz Arena milik Bayern Munchen. Bayern Munchen yang saat itu melawan Chelsea gagal memanfaatkan faktor tuan rumah di partai puncak.
Munchen kalah adu penalti 4-3 atas The Blues. Sebutkan satu nama dari 2 penendang Munchen yang gagal penalti. 5, 4, Gambling 3, 2, 1. Muller. Jawabannya ada 2 penendang yang gagal. Yang pertama adalah Ivica Olic, yang kedua adalah Bastian Schweinsteiger. Ini gambling aja nih, Bro. Bastian Schweinsteiger. Kita pastikan kemenangan kita di tendangan ini. Gampang pertanyaan. Iya. Tendangan ini kita tinggal pastikan. satu. Diam. Ini kita menang udah. Oh ini. Fernando Torres adalah striker buas pada masanya. Telah memenangkan Champions League, Euro, dan Piala Dunia. Liverpool. Dia dijuluki El Nino. Apa arti dari julukan tersebut? Air bulu. Yakin? Badai. El Nino. Badai El Nino. Tidak ada. El Nino itu badai. Bodoh, El Nino artinya anak kecil, bodoh. Masa ada? Itu masa ada. ada California dilanda badai anak kecil begitu? Enggak, El Nino kan badai kecil. bukan, bentar. Ini pakar bahasa. El Nino itu nama badai. Kalau ini artinya. Namanya. Artinya. Nama Pak El Nino El itu Nino. anak kecil. Kalau kalian kecil tolol. Oke, tenangan Gitu. kita tenang. Coach, kita harus menang. Iya. Kalau Kami tinggal satu ini. Iya. Kalau salah, menang mereka ini, Coach. Iya. Tendangan terakhir ya. Oke. Oke. Kalau ini kita gagal, Kita kalah. kita kalah, mereka menang. Tapi kalau Kita Ini mah bisa harus, jawab. tergantung mereka. harusnya Oke. mereka tahu sih. Oke. Pada perhelatan Euro 2012, pada babak penyisihan dalam grup B disebut sebagai grup neraka. Karena berisikan negara-negara kuat, yaitu Belanda, Jerman, Portugal, dan Denmark. Ada satu negara dalam grup itu yang tidak lolos grup karena hanya mengumpulkan poin 0. Negara apakah itu? 5, 4, 3, 2. Denmark. Timnas Belanda! The Captain! We are the champion! We win Ballon d'Or! Ballon d'Or. Timnas Belanda. Luis Felipe, terima kasih Luis Felipe Scolari sudah membantu kita. Gampang pertanyaan ini. Brengsek. El Nino susah loh. El Nino susah loh. Yang terakhir apa? Ini gampang juga. Gampang Valencia. juga. Apa? Nama stadion Valencia apa? Orang Mestalla. Iya, dia aja tahu. Artinya gampang kalau orang tahu. kalian yang pilih ungu kok buat kami kok. Iya, Coach yang salah pilih. Saya ke sini aja deh. Saya ke sini, ini orang salah pilih kartu nih. kami tidak Saya sudah bilang Belanda. Ini Denmark. Tadi itu juga tidak Gua tahu. udah Rudi Voller, kata dia. Udah habis. Hitler. Maksudnya Gua udah mau jawab gini. Enggak, Mat, bentar. Semua yang ada Mamet selalu kalah. Iya, benar. Iya kan? Nanti saya ke sial. Bawa sial dia. Kemarin saya menang lawan manusia ini. Nah, gua sengaja. Alah. Masa gua jawab Rudi Voller, kata dia Hitler. Ya, tidak, maksudnya kok bisa? Anda bisa tahu orang yang diludahi Frank Rijkaard? Iya kan ada highlight. Anda katanya nonton highlight. Siapa orang yang ditanduk Materazzi? Zidane. Ya Materazzi. Dalam hidup banyak sekali Tidak, itu Zidane kan menanduk orang. itu kan masih 2000-an. Itu Frank Rijkaard tahun berapa tadi itu? 90. Sini jangan kue gua. Kayak siapa yang ditendang Eric Cantona? Siapa coba dia penang? Eric Cantona. Fans Crystal Palace. Iya kan kita tidak tahu. Maksudnya kita lihat saja dia punya video, dia tendang orang. Tapi kan kita tidak tahu Ya namanya. sudah, oke. Dur. Terima kasih teman-teman sudah Terima kasih. menyaksikan. Jangan coret dulu, Dur. Oh ya. Mamat coba sini. Mamat aja. Mamat aja. Dua-dua dong. Jangan. Kita satu tim ya. Konstantin nggak usah. Kita satu tim ya. Konstantin nggak usah. Konstantin kan tidak habis perawatan. Kau kan habis perawatan. Iya, habis perawatan. Harus ikhlas loh. Masih tidak boleh. Harus ikhlas Ya, maksudnya loh. di tempat-tempat lain aja. Ayo. Jangan Di pipi aja. Nah, ini dia terong. 2 jutaan hilang nih Coach. Habis perawatan langsung ini. Terong. Nah. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Kita berjumpa lagi di episode-episode Tidak berikutnya. usah. Baru tanggal closing. Tanda tangan dulu Tangan sana. dulu, Zidane orang. minta tanda tangan dari Abdur Arsyad. Dia Woi, mau terima nonton kasih. Kontras Banjarmasin. Bung Zidane ini yang
pakai gol salto dulu sempat di Madrid ya. Begini ya. Oh iya, gol volley. Dari lawan apa ya? Bayer Leverkusen. Kok saya tahu ya giliran begini-begini. Susah sekali bangsat. Di sini ya. Ya. Di sebelah bawahnya Mukti ya. Ya. Ya Tuhan, tanda tangan jelek sekali. Abdur, the champion. Wes. Ditulis lagi. The champion. Ditulis lagi the champion. The champion. Keren. Sudah. Kau kalau masih mau lama-lama sama orang ini Terserah, terserah. kita merayakan kemenangan. Yes, kami tuh hanya kalah gara-gara Frank Rijkaard mengganggu orang aja. Iya. Kita Itu perbuatan Cabut aja tercela. deh. Kita nggak Ya. mau ingat Biar perbuatan kita- tercela dari kita orang. ingat yang prestasi. Luis Ini Felipe lebih Scolari baik. prestasi. Prestasi. Kita ingat. Udah itu. Mamat kalian udah itu. Iya. Frank Rijkaard juga kalau masih ada di sini mungkin dia ludahin Mamat juga mungkin. Jadi highlight juga. Terima kasih Thank you banyak. ya. Forza Juve. Brother. Ya. Terima kasih. Mampir-mampir lagi lah kita. Ya, kalau bisa mulai besok jual-jual yang halal-halal aja. Tadi itu gue mau pohon korma sebenarnya. Nah, itu mending korma deh. Mau. Itulah dia. Dia itu di mana-mana itu bawa dosa.